Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniarsa Sambo edisi KBNTB Menjawab. Kali ini kita akan membahas salah satu tim kerja turunan dari tim kerja pembinaan, yaitu tim kerja UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Dan telah bersama kita pada pagi hari yang cerah ini yaitu koordinator tim UKBI Bapak Hartanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah dingin. Alhamdulillah dingin ya. Sahabat bahasa, ini hari ini seharian hujan dari pagi sampai siang. Ini alhamdulillah sudah cerah kembali. Semoga nanti terus cerah ya Pak ya. Amin. Biar bisa itikaf ya Pak. Amin. Amin. Ya baik. Nah, Pak Hartanto, hari ini kita akan melakukan review dari kinerja UKBI di tahun 2025. Kemudian juga akan memberikan informasi pada sahabat bahasa terkait kegiatan dan pencapaian target di tahun 2026. Nanti strateginya seperti apa Pak Hartanto. Namun sebelum itu, meskipun mungkin sudah banyak sahabat bahasa yang mengetahui UKBI, dan ini adalah senior tahunan, jadi setiap tahun memang kita laksanakan dan UKBI terus-menerus kami sosialisasikan. Tetap saja mungkin ada beberapa yang tidak tahu Pak apa itu UKBI. Boleh dikenalkan dan dijelaskan terlebih dahulu apa itu UKBI Pak? Ya, terima kasih. UKBI seperti yang sudah diketahui itu kan sudah disahkan oleh pemerintah, sudah ada dasar hukumnya dan diterapkan dari kalangan mana saja, mulai dari pelajar sampai dengan kalangan profesional itu kan sudah lengkap, lengkap dasar hukumnya juga. Jadi tinggal di NTB ini sebenarnya UKBI sudah semua informasi tahu. Ya, jadi tinggal kita meluangkan waktu sejenak, lembaga kita, personal itu untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia. Kita dengan menggunakan instrumen yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, UKBI. Untuk di NTB sendiri, perlu kita sampaikan, alhamdulillah pada tahun 2025 kemarin, saat sudah mencapai target yang pertama, target jumlah. Target jumlah itu kami sudah mencapai 8.300 dari total targetnya 8.037. Alhamdulillah targetnya sudah terpenuhi dari aspek kuantitas. Target kedua, kami berusaha mengawal lomba giat video UKBI adaptif yang alhamdulillah diwakili oleh SMA 9, SMP 7 dan membuahkan hasil di SMP 7 mendapatkan hadiah video apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 25 juta. Yang digunakan sebagai sarana alat untuk meningkatkan nilai kemahiran yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah perjuangan itu tidak sia-sia karena SMP 7 Mataram sudah kolaborasi, koordinasi sampai dengan melakukan pengujian secara masif. Hampir 700 siswa di SMPN 7 Mataram sudah tes UKBI. Dan itu tabungan untuk kita untuk tahun depan. Artinya siswa-siswa yang sudah punya akun UKBI ketika di tahun 2025 bisa melakukan tes UKBI ulang pada tahun 2026. Caranya sangat mudah, tinggal masuk ke akun UKBI, kemudian ada pilihan pindah jadwal UKBI, memilih jadwal yang tersedia sesuai dengan keinginannya. Seperti itu. Target ketiga berkaitan dengan tim kerja pembinaan. UKBI berkolaborasi dengan tim kerja pembahu dan tim kerja literasi mengawal itu indeks kemahiran. Tapi sayang ya masih selevel dengan nilai asesmen kita, nilai literasi. Indeks kemahiran yang didapatkan oleh peserta uji itu kami baru mendapatkan persentase sekitar 34%. Dari total itu berarti sekitar 2.000. Ada 2.000 peserta uji yang nilainya sudah sesuai dengan usianya, dengan penjenjangannya, seperti itu. Itu yang gambaran awal di tahun 2025 yang sudah kita lakukan, seperti itu Mbak Era. Baik, terima kasih Pak Hartanto.
Itu ya sahabat bahasa, jadi sudah banyak hal yang dilakukan dan ada beberapa target yang memang sudah ditentukan di tahun 2025 dan ketercapaiannya alhamdulillah dari segi kuantitas itu sudah sangat tercapai ya Pak ya, dari 8.037 itu lebih dari 100% sudah dicapai. Kemudian untuk lomba, jadi ada salah satu Sekolah. pemantik ya, Iya. sekolah pemantik untuk terus menggiatkan UKBI ini dengan lomba giat UKBI, dan ada 2 sekolah yang berpartisipasi, tetapi baru 1 yang lolos, dan itu luar biasa sahabat bahasa, setelah bertahun-tahun ya Pak ya kembali ada yang lolos dari SMPN 7. Nanti sahabat bahasa kalau ingin menyaksikan kiat-kiat sukses dari SMP 7 sudah ada siniarnya, silakan sahabat bahasa bisa mengecek akun Siniar Sasambo, di situ dicari saja terkait UKBI sudah ada. Kemudian yang ketiga tadi terkait indeks kemahiran berbahasa Indonesia, yakni segi kualitas ini masih mencapai 34% dari target berapa persen Bapak? 40. Dari 40%, jadi masih kurang 6%. Artinya sahabat bahasa dari 8.000 sekian peserta yang tadi mengikuti UKBI, 34% diantaranya atau sekitar 2.000 peserta itu masih sudah memenuhi predikatnya, jadi sesuai predikat yang seharusnya, yaitu yang ditentukan oleh undang-undang. Namun berarti sisanya sekitar 6.000 peserta itu masih belum sesuai dengan jenjangnya begitu. Waduh, berarti ada kendala di sini ya. Kendala. Kendala itu kita berusaha atasi di akhir tahun dalam rangka hari ulang tahun Korpri. Balai Bahasa berkolaborasi dengan PGRI Cabang Cakra Negara untuk melakukan kegiatan diseminasi UKBI dalam rangka Hari Guru. Kami beri nama Bakti Guru. Bakti Guru saat itu sudah diikuti oleh sekitar 112 guru, kepala sekolah, pengawas untuk ikut kegiatan itu. Harapan kami di tahun 2026 sudah tidak ada kendala lagi, sekolah-sekolah di wilayah Cakra itu sudah semakin tahu apa manfaatnya, apa kegunaan UKBI seperti itu. Dan alhamdulillah kegiatan itu mendorong PGRI cabang yang lain untuk melakukan kegiatan yang sejenis di PGRI cabang Sandubaya. Dan alhamdulillah kegiatannya sudah terlaksana di bulan Januari, bisa diikuti oleh 212 guru. Ada peningkatan dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Di tahapan ini kami agak ada perubahan dibandingkan periode yang sebelumnya. Kami melakukan pendampingan dulu. Jadi ada 3 titik tempat teman-teman dari Balai Bahasa melakukan pendampingan di SMA 6, di SMK 6, dan SDN 26 Cakra Negara terkait pendampingan UKBI. Harapannya apa? Agar guru-guru ketika tes UKBI itu bisa mencapai nilai sesuai dengan kriteria pengujinya, seperti itu. Ya alhamdulillah meskipun belum tercapai sempurna, kita sudah melihat ada beberapa guru yang nilainya sudah di atas ekspektasi. Ketika guru diminta unggul, dia sudah bisa mencapai target sangat unggul seperti itu. Dan itu harapan kami nanti bisa menular kepada guru-guru yang lain, kepada komunitas profesi guru yang lain, dan insya Allah ini kita sedang jalin komunikasi dengan pihak IGNTB. Semoga kolaborasinya nanti bisa dieksekusi di bulan April atau bulan Mei untuk kegiatan yang sejenis dalam jumlah yang lebih besar. Targetnya seluruh NTB, guru seluruh NTB harus tes UKBI. Ya, target minimal 500 peserta bisa tes UKBI secara bersamaan. Secara gratis itu ya Pak? Secara gratis, difasilitasi oleh Balai Bahasa Provinsi NTB. Seperti itu. Luar biasa ya, sahabat bahasa. Jadi sudah dipaparkan bahwa sudah ada tindak lanjut dari apa yang menjadi kekurangan dari pelaksanaan di tahun 2025. Jadi untuk mengatasi apa yang sudah terjadi, tindak lanjutnya di tahun 2024 di akhir dan di awal tahun, dan insya Allah akan terus diikuti oleh komunitas-komunitas lain termasuk IGNTB dan berdampak pada UKBI untuk seluruh guru. Ya, luar biasa, 500 loh sahabat bahasa, itu
jumlah yang cukup banyak dan ini akan dilakukan secara gratis karena biasanya untuk UKBI untuk guru dan kalangan profesional lainnya itu harus merogoh kocek sekitar 300.000 ya Pak ya, pas ya 300.000 rupiah. Nah ini difasilitasi, semoga sahabat bahasa yang mungkin merupakan tenaga pendidik bisa terus mengikuti informasi dari Balai Bahasa sehingga tidak tertinggal akan informasi ini. Baik Bapak, itu kan tadi capaian di tahun 2025. Bagaimana dengan target yang yang telah ditentukan untuk tahun 2026 dan strategi pencapaiannya Pak? Iya, terkait dengan target tahun di 2026, insya Allah kami sudah mulai laksanakan di awal tahun. Kami sudah melakukan pendampingan dan pengujian di SMA 9 Mataram. Alhamdulillah dari sejumlah siswa 300 siswa yang ada di SMA 9 sudah ada sekitar 150 siswa yang sudah tes UKBI. Ya, itu lampu yang baik di awal tahun. Semoga nanti di bulan-bulan berikutnya, di bulan Maret, akhir Maret tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 2 April, tim UKBI akan menyambangi Kabupaten Lombok Timur. Kami akan melakukan pendampingan pengujian untuk 2 mahasiswa dari 2 prodi di kampus Hamzan Wadi di jurusan Bahasa Indonesia dan Penjujukan Seni Pertunjukan. Itu sudah diwajibkan untuk tes UKBI sebelum mereka ujian skripsi, seperti itu. Kemudian kami akan lanjutkan di SMA 3 Selong, nah, lanjut di MAN 1 Lombok Timur dan MTS 1 Lombok Timur. Harapannya nanti ke depan bisa diikuti oleh kegiatan UKBI yang lain, yang alhamdulillah kami sudah susun jadwalnya. Ada di Kabupaten Lombok Barat, ada di Kabupaten Lombok Utara, ada di Kabupaten Lombok Tengah. Nanti yang terakhir kami akan tutup di Kabupaten Sumbawa. Itu kalau tidak salah sekitar tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 Juli. Itu akan Juli. Kenapa kita ngambil itu ya? Kita ngambil sudah sesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah seperti itu. Jadi jadwalnya sudah rigid. Nah, nanti ada juga satu diseminasi khusus untuk guru kami lakukan dalam jumlah besar di Kota Mataram. Semoga Bapak Ibu yang berkenan hadir dari kabupaten-kabupaten yang lain nanti bisa mau bergabung di kegiatan kami yang kami lakukan di Kota Mataram seperti itu. Itu tahapan pertama, rangkaian pertama yang akan kita lakukan pada tahun 2026. Rangkaian kegiatan kedua, kami juga akan melakukan uji coba soal seperti biasa. Sambil menunggu soal disiapkan oleh pusat, itu kita akan memilih sekolah nanti biasanya menyiapkan, tempatnya bisa kita lakukan di Balai Bahasa atau di UPT Kemendikdasmen yang lain, ada BPMP dan ada BGTK NTB, seperti itu. Kegiatan yang ketiga ya kami menunggu undangan dari Bapak Ibu yang ada di sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, untuk minta sosialisasi dan pengujian ke Balai Bahasa, kemudian kami dampingi sampai kemudian tes. Sudah ada satu sekolah yang insya Allah nanti kita eksekusi di bulan April dari SDN 29 Ampenan yang akan menyusul SDN 22 Cakra. SDN 22 Cakra di awal tahun sudah mengujikan gurunya sebanyak 7 orang. Jadi ada 6 guru dan 1 kepala sekolah yang sudah tes UKBI. Dan alhamdulillah kita lihat dari diskusi setelah mereka ujian, mereka bercerita bahwa ini persis sama modelnya dengan soal assessment yang dilakukan, sekarang diubah konsepnya bersamaan dengan tes kompetensi akademik. Seperti itu. Jadi ya moga-moga bisa mendukung, saling bersinergi untuk meningkatkan indeks kemahiran khususnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti itu. Baik sahabat bahasa, ada kurang lebih 3 ya Pak, berarti tiga rangkaian kegiatan, tapi yang pertama itu cabangnya ada banyak sahabat bahasa. Itu ada pengujian dan sosialisasi,
di Kota Mataram, Lombok Timur, dan di Lombok Barat, KLU, juga Lombok Tengah. Jadi seluruh Lombok ya, di Pulau Lombok itu insya Allah di seluruh kabupaten akan disasar. Kemudian untuk Pulau Sumbawa itu ada di Sumbawa Barat ya Bapak? Sumbawa Besar. Oh, Sumbawa Besar, dan nanti akan ada diseminasi di Kota Mataram yang tadi. Untuk 500 guru itu semoga bisa diikuti dari seluruh guru. Itu seluruh guru di Lombok atau di seluruh guru di Lombok. Ya, kami pun karena kondisi efisiensi anggaran, ya kami harap nanti sekolah bisa memberikan dukungan berupa uang perjalanan dinas untuk guru yang dari jauh seperti itu. Untuk menginapnya kan bisa kita arahkan ke BGTK atau BPMP seperti itu, karena sesama UPT Kemendikdasmen seperti itu. Baik. Dan untuk itu akan ada pembekalan terlebih dahulu ya? Ya, akan ada pembekalan. Pembekalannya nanti kita akan konsep dua mode luring dan mode daring seperti itu. Ya, baik. Begitu ya, sahabat bahasa, itulah mengapa urgensi untuk datang ke Lombok meskipun UKB ini sudah adaptif dan bisa dikerjakan di mana saja adalah karena akan ada pembekalan terlebih dahulu, dan tentu saja akan lebih efektif bila pembekalan itu dilakukan secara luring atau luar jaringan. Baik. Kemudian yang kedua nanti ada uji coba soal. Ini adalah untuk memastikan soalnya sudah siap, tidak ada kesalahan dan bisa digunakan sesuai dengan perkembangan seperti itu. Baik. Itu ya sahabat bahasa. Jadi ternyata UKBI ini selalu mutakhir untuk soal-soalnya. Setiap tahun dimutakhirkan di seluruh Indonesia, juga diuji cobakan. Jadi akurasi dari soalnya insya Allah sudah bagus ya Bapak ya, karena memang sudah ada validator dari seluruh Indonesia gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak, adalah penerapan atau pelaksanaan UKBI bagi lembaga-lembaga yang menginginkan untuk dilakukan UKBI di lembaganya, seperti itu Bapak. Ya. Sebenarnya caranya mudah sekali. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekolah, yang ada di kampus, yang ada di lembaga-lembaga di luar, ketika ingin mengetahui KBI tinggal bersurat saja ke Balai Bahasa. Nanti disebutkan di dalam surat itu tujuannya ingin mendapatkan informasi terkait dengan UKBI. Insya Allah kami akan datang, kami akan jadwalkan datang ke sekolah Bapak Ibu, bisa ke sekolah, bisa ke gugus, bisa ke MKKS, bisa ke komunitas, misalnya ada komunitas sekolah penggerak, ada komunitas sekolah pengguna PM, bisa sekolah pengguna coding seperti itu. Jadi tinggal kami datang, kita sosialisasi, kemudian nanti kita akan bantu untuk penjadwalannya seperti itu. Jadi caranya sangat mudah. Jadi biar nanti Bapak Ibu yang ada di sekolah, di lembaga itu bisa menerang jelaskan juga kepada siswa-siswa yang ada di sana seperti itu. Baik. Untuk yang beasiswa unggulan nanti kita akan biasanya berencana di periode Juli sampai dengan September itu high seasonnya. Jadi permintaan tinggi untuk beasiswa unggulan itu akan ada di bulan-bulan tersebut. Harapan kami mahasiswa yang memang sudah siap, sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa unggulan, sebagai syarat tambahan UKBI harus punya sertifikat UKBI di sana. Saya sarankan untuk segera tes UKBI jauh-jauh hari seperti itu. Biar apa? Ya biar lebih mudah seperti itu. Baik, sahabat bahasa, ya, tadi ada tambahan informasi ya, selain bagi lembaga itu juga bagi para calon awardee atau calon penerima beasiswa unggulan, mohon bersiap karena ini adalah beasiswa alternatif dibanding beasiswa lain yang dikeluarkan non pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau yang sudah terkenal mungkin LPDP, tapi ini ada satu beasiswa yang mungkin sahabat bahasa belum tahu, namanya beasiswa unggulan, dan ini dikeluarkan oleh Kemendikdasmen ya Bapak ya, Kemendikdasmen dan Kemenristek Dikti itu nanti salah satu persyaratannya selain sertifikat TOEFL itu juga ada sertifikat UKBI, dan itu sifatnya wajib. Dan karena UKBI ini kuotanya masih terbatas dibandingkan dengan peminatnya di seluruh Indonesia, jadi sahabat bahasa lebih baik bersiap dari sekarang. Kalau memang sekarang sudah bisa tes UKBI, lebih baik sekarang, karena kalau bulan Juli dan Agustus itu kendalanya sangat banyak ya Bapak ya. Sangat. Jadi disarankan untuk silakan bersiap mulai saat ini. Baik, kemudian untuk mahasiswa dan kalangan lain Bapak di luar pendidikan begitu, apakah memiliki kesempatan untuk
diberi sosialisasi juga terkait UKBI secara langsung dan pengujiannya. Iya, untuk kalangan lain ya kami persilahkan, ada organisasi profesi yang lain kalau misalnya berkenan ingin mendapatkan informasi terkait UKBI, kami silahkan dengan metode yang sama, bersurat ke Balai Bahasa. Kami telah jelaskan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lengkap, detail, boleh juga mengunjungi laman UKBI di ukbi.kemendikdasmen.go.id. Di sana sudah tertera semua, mulai dari manfaat, informasi, tujuan, sampai dengan pelaksanaan, termasuk simulasinya, seperti itu. Jadi laman UKBI ini sudah laman yang benar-benar modern. Yang pengujiannya di periode biasa itu ada 5 kali waktu uji. Selama Ramadan itu kita batasi pengujiannya hanya 3 kali. Sesi pukul 8, pukul 10, dan pukul 13 WIB, seperti itu. Baik, Sobat Bahasa, UKBI sangat bisa diakses dengan mudah karena sudah bisa diakses secara daring melalui laman, gitu ya. Untuk strategi Bapak, tadi kan sudah disampaikan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas peuji begitu ya Bapak, sehingga nilainya nanti bisa lebih tinggi gitu, dan upaya-upaya itu sudah secara rigid disampaikan, secara aktual bukan konsep lagi, itu juga sudah disampaikan. Jadi nanti akan mengarah kemana saja itu sudah dijabarkan. Nah, bagaimana harapan Bapak bagi masyarakat untuk turut meningkatkan kualitas berbahasa mereka gitu, dengan cara-cara apa Bapak? Ya. Yang pertama sih caranya untuk meningkatkan kemahiran berbahasa ya tentunya selalu ikuti laman resmi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, laman resmi dari Balai Bahasa Provinsi NTB. Dan sekarang saya pikir sudah banyak video-video pendek ya, kalau di Balai Bahasa namanya Rida ya, Rida Bahasa yang diunggah di laman terkait dengan pemberian informasi, padanan kata, penggunaan kata, pemilihan penggunaan kalimat yang baku dan efektif, itu bisa dipelajari di sana. Yang ketiga ya tentunya Bapak Ibu sebagai pengguna bahasa Indonesia tidak henti-hentinya untuk terus belajar. Ya, belajar dari apapun kaitannya dengan bahasa Indonesia, bisa membuka KBBI daring, bisa membuka tata bahasa baku bahasa Indonesia, bisa membuka laman Badan Bahasa, di bagian produk itu juga tersedia bahan penyuluhan yang lengkap, bisa dipelajari, bisa diunduh dalam bentuk PDF. Jadi itu harapannya nanti muncul diskusi-diskusi kecil. Kami harap guru bahasa Indonesia dari jenjang SD, SMP, dan SMA itu semakin peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bersama-sama, harapannya ya itu tadi, nilai indeks kemahiran berbahasa Indonesia di Provinsi NTB pelan-pelan naik. Kalau tidak bisa naik seketika ya pelan-pelan naik lah. Di angka yang trennya positif dari 34 misalnya naik ke 36 atau 37, seperti itu. Nanti pelan-pelan setelah 5 tahun masuk standar dengan sama dengan provinsi yang lain. Seperti itu. Provinsi yang lain kan sudah dikisahkan angka 40 lebih, ya. Seperti itu. Itu sih harapan kami dari tim kerja UKBI. Tentunya Balai Bahasa kan sudah sangat mendukung dari program kerja Balai Bahasa. Kami diminta dari tim kerja UKBI, tim kerja literasi, dan tim kerja pembinaan bahasa dan hukum untuk bersama-sama mengawal indeks kemahiran seperti itu. Betul. Baik, itu ya sahabat bahasa ya, kami sudah sangat berupaya untuk melakukan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Uraiannya sudah banyak, dan kalau tidak didukung oleh kemauan dari sahabat bahasa sendiri pasti ini target yang akan sulit dicapai gitu. Semoga kesadaran masyarakat untuk terus meningkatkan kemahiran ini makin tinggi, karena juga dari pemerintah pusat pun sudah diamini bahwa bahasa Indonesia ini menjadi kompetensi dasar yang penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk salah satunya karena masuk dalam TKA ya Bapak ya. Perlu disampaikan bahasa Indonesia ini muncul di setiap pengujian. Jadi mulai dari TKA yang bersamaan dilakukan dengan asesmen, dilakukan untuk kelas ujung 6, 9, dan 12. Di sana ada mapel bahasa Indonesia, ada mapel literasi. Yang pertama, masuk di perguruan tinggi pun adik-adik kita akan bertemu dengan literasi bahasa Indonesia yang isinya bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia, ada pemahaman bacaan dan menulis, ada pemahaman dan penalaran umum PPU,
itu semuanya berbasis bahasa Indonesia. Ketika siswa kita dari jenjang SD itu sudah tidak mahir dan tidak berusaha kita kenalkan bahasa Indonesia sejak awal, ya otomatis dia akan mengalami kendala ketika masuk di perguruan tinggi. Nilai penalaran kuantitatif, nilai penalaran matematika bisa menyentuh angka 800, 900, tapi masuk ketika literasi bahasa Indonesia, masuk di pemahaman bacaan dan menulis, nilainya mentok di angka 700. Seperti itu. Itu artinya ada yang salah. Nah, ini yang perlu kita perbaiki sama-sama. Kita perlu sadar bahwa ini perlu kolaborasi mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan madrasah yang dibawa Kemenak, itu pun semua perlu kolaborasi seperti itu. Ya, betul, sahabat bahasa. Jadi sebetulnya UKBI ini hadir juga salah satunya untuk memberi tamparan gitu ya Bapak ya. Jadi hasil yang kemarin belum memenuhi target itu sebetulnya bukan semata-mata kinerja buruk dari Balai Bahasa sebagai penyelenggara UKBI, itu justru menunjukkan bahwa memang indeks kemahiran berbahasa Indonesia di Nusa Tenggara Barat itu belum sama dengan standar nasional gitu, atau belum melebihi standar nasional gitu. Jadi ayo kita bersama-sama meningkatkan kemahiran berbahasa kita dengan meningkatkan literasi kita, kemampuan membaca kita, dan yaitu tadi kemauan untuk terus menggunakan bahasa Indonesia. Baik Bapak, ada lagi kah yang ingin disampaikan terkait UKBI? Saya pikir cukup. Nanti harapan kami sekolah-sekolah berlomba-lomba untuk melakukan kolaborasi dengan pihak Balai Bahasa. Nanti ketika tim UKBI berhalangan hadir, ada tim literasi, ada tim pembahu yang siap berkolaborasi ke sekolah, seperti itu. Baik. Ya. Baik, sahabat bahasa, terus ikuti laman kami, laman UKBI juga terus dibuka karena ada banyak informasi yang akan terus disampaikan sepanjang tahun. Jadi sahabat bahasa jangan sampai kehilangan momen dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya kegiatan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Hartanto. Sama-sama. Atas pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi sahabat bahasa dan semoga sehat terus ya Bapak. Ya, salam UKBI. Salam UKBI, sampai jumpa. Sampai jumpa.